Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini atau di Malaysia malam ini, hari Sabtu malam Minggu 22 Februari 2025 bertepatan dengan 23 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan sekarang ini kita akan masuk kepada kitab setelah di pelajaran Ba'dal Asr, kitab Majalis Syahri Ramadan. Maka di sini kita akan masuk kepada kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fadailis Siyam. Makna dari judul Al-Akhbaru As-Sahihatu. Maka kami telah memberikan kepada ikhwah dua file. File yang pertama berupa matan dan file yang kedua berupa syarah dari penjelasan matan tersebut. Maka makna dari Al-Akhbaru dia jamak taksir dari mufrad khobar. Maka khobar maknanya adalah kumpulan dari khobar yang satu. Maka jamaknya al-akhbaru, kumpulan-kumpulan dari khobar. Dan apa makna al-khobar ataupun al-akhbar ini? Maka di ilmi mustalahil hadis, makna al-akhbar adalah semua khobar yang datang dari salaf, baik dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya atau para tabi'i, itba'ut tabi'in, maka dinamakan dengan al-akhbar. Maka ini yang diinginkan oleh penulis, al-akhbar, kumpulan hadis-hadis ataupun ucapan dari salaf. Kemudian al-akhbaru as-sahihatu. Maka as-sahihatu di sini dari segi i'rab, kenapa dia marfu? Karena dia sifat dari al-akhbar. Maka i'rabnya al-akhbar apa? Khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadhihi al-akhbaru as-sahihatu. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari khobar as-sahihatu. Maka as-sahihah di sini sifah ataupun na'at dalam i'rab yang maknanya yang sahih. Maka di sini kita mengetahui dari judul saja, al-akhbaru as-sahihatu adalah kumpulan dari khobar-khobar yang sahih. Dalam permasalahan apa khobar-khobar yang sahih di sini? Fi Fadailis Siyam. Kumpulan dalam keutamaan berpuasa baik di dunia and the hereafter dan di hari akhirat kelak. Maka di sini penulis mensyaratkan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka dari ucapan al-akhbaru as-sahihatu perlu dicamkan dalam permasalahan al-akhbar. Maka al-akhbar as-sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih, di sini menunjukkan bahwa penulis memeriksa hadis-hadis yang ada di dalam matan ini dengan syarat sahih. Dan pembukuan seperti ini telah ada salaf kita, terutama Imam Agung Imam Al-Bukhari dan Imam Agung muridnya Imam Muslim. Dan juga Imam Agung di zaman kita, Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dan Imam Agung muhaddis di zaman kita now juga, guru kami muhaddis Muqbil Al-Wadi'i, di dalam banyak kitabnya beliau mensyaratkan sahih. Seperti Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, kumpulan hadis-hadis yang sahih selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Dan As-Sahih Al-Musnad, kumpulan musnad-musnad yang sahih selain di Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan kitab-kitab akidah yang lainnya seperti As-Sahih Al-Musnad fil Qadar, kumpulan hadis yang sahih tentang pembahasan Al-Qadar. Ataupun
kumpulan hadis yang sahih tentang asbabin nuzul, tentang permasalahan sebab turunnya Al-Quran dan banyak lagi. Maka ini adalah dari sunnah salaf kita yang sahih, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Tentunya bagi mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan ilmu hadis, maka hasil karya yang berlandaskan hadis-hadis yang sahih saja itu adalah kanzun. Apa makna kanzun? Harta korun. Maknanya suatu penghasilan ataupun bahasa Inggrisnya adalah karya the masterpiece. Karya yang sangat diagungkan karena di dalamnya diperiksa hadis-hadis yang sahih. Semua hadis yang dimasukkan dibentuk bab, dibentuk subbab, dan semuanya dalam keadaan sahih. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari, yang mana beliau hidup di tahun 100 sampai 200 Hijriah, kitabnya terus berlangsung sampai now 1446 Hijriah. 1200 tahun telah lewat. Ini di zaman now kita. What is the forever and after? Maka bagaimana dengan waktu yang akan datang seterusnya dan setelah kita? Menjelang the doomsday, the end of the world, maka kitab Sahih Al-Bukhari akan selalu dibaca dan selalu dipelajari. Maka ini menunjukkan bahwa keutamaan hadis-hadis yang merekrut hadis-hadis yang sahih saja adalah suatu karya yang masterpiece. Dan tadi pembahasan yang kami sebutkan, kitab ini Al-Akhbar As-Sahihah, menunjukkan penulis di sini mensyaratkan hadis-hadis yang sahih dan perlu dicamkan di sini dua perkara. Pertama, bahwa penulis keluar dari kebiasaan para penulis yang dinamakan dengan hatibul lail. Apa makna hatibul lail? Hatib adalah pencari kayu bakar. Dan al-lail di malam hari. Saya tanya, ada pencari kayu bakar di malam hari? Tidak ada pada dasarnya. Terutama di zaman dulu. Belum ada listrik masuk ke hutan dan tidak ada baterai yang sangat kuat cahayanya. Dan seterusnya. Maka yang menamakan dirinya mencari kayu bakar ya di siang hari. Lalu di sana ada ucapan dari salaf. Seperti Sufyan Ats-Tsauri menjarah Fulan hatibul lail. Fulan itu bagaikan pengumpul kayu bakar di malam hari. Apa hakikatnya? Maka hakikatnya barakallahu fikum, hatibul lail adalah jarah ataupun celaan. Bagi mereka orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari, loh dari segi apa pencelaannya? Dari segi di malam hari yang gelap gulita, tidak ada bintang bahkan rembulan dan dalam keadaan mendung, gelap sekali. Maka dia akan membawa lentera yang tidak begitu besar cahayanya. Maka dia akan mengumpulkan kepada karungnya atau keranjangnya yang disimpan padanya kayu bakar, perkara-perkara yang mungkin membinasakannya. Maka dia misalnya seorang Afriki di hutan Afrika. Kemudian mencari kayu bakar di malam hari. Hatibul lail. Maka dia dengan api yang ada di tangannya, obor yang seadanya, melihat ada seonggok ranting. Maka di saat dia memegangnya ternyata ranting itu meliuk dan mematuknya. Ternyata ular Afrika yang paling kuat, apa namanya? The Black Mamba. Mamba hitam. Maka mamba hitam dia sangat kuat racunnya, menghancurkan pembuluh-pembuluh darah dan membekukan darah itu sendiri. Maka orang ini akan menjadi ngantuk, tidur dan tidur forever. Tidak bangun lagi. Dan yang kedua, bisa jadi dia mendapatkan orang yang mencari kayu bakar di malam hari ini agak sedikit besar. Ternyata di saat mau dia ambil, dimasukkan ke karung, justru dia melilitnya dan melahapnya sehingga hatibul lail ini yang masuk kepada karung perut apa? Boa constrictor.
Maka jenis ular yang besar yang memakan manusia ada 3 di Afrika kita tadi ceritanya. Maka ada black mamba, maka di sana ada boa constrictor. Yang mana ular boa ini akan memasukkan yang tadinya dia mau dimasukkan ke karung, kebalik. Orang ini yang dimasukkan ke karung perutnya. Ila alamin mudlimin, kepada dunia kegelapan, di kegelapan perutnya. Atau jika dia di hutan Borneo, Kalimantan, maka dia akan ditelan oleh python reticulatus, yang ma'ruf di Malaysia juga sanca kembang. Malaysia juga punya Borneo ya, namanya Sarawak. Maka yang ketiga di Amerika Latin, Brazil dan yang lainnya di Amazon ma'ruf dengan anaconda. Maka anaconda itu bahasa Latinnya. Kalau bahasa Arabnya apa? Abu Mata'rif. Antaconda. Bahasa Brazilnya anaconda, bahasa Arabnya antaconda. Just kidding. Hanya intermezzo biar tidak mengantuk dan tidak tegang. Maka inilah 3 ular besar. Sehingga Hatibul Lail dari segi apa dia itu dicela oleh para ulama? Dari segi dia mengumpulkan. Dan mengumpulkan yang justru malah mematuk dia, black mamba, atau menelan dia bagaikan boa constrictor. Maka inilah jarah bagi mereka. Para penulis-penulis kitab, para khotib di masjid, para penceramah, yang mana mencari-cari hadis yang paling aneh lafadznya. Biar orang pada heran, biar orang pada berkerumun kepadanya, ternyata hadisnya adalah hadis yang sangat dhaif, hadis yang palsu. Maka di sini penulis yang Hatibul Lail kenapa dicela juga? Dia mengumpulkan kepada kitabnya. Dia tidak mempunyai modal ilmu hadis, tidak mempunyai modal ilmu bahkan akidah ahli sunnah. Maka dimasukkan kepada kitabnya semua akidah yang selain ahli sunnah. Di bab yang pertama tentang apa itu, ini dan itu, dimasukkan akidah ahli sunnah. Di bab tentang permasalahan sifat masuk akidah Maturidiyah, masuk Al-Asy'ariyah, masuk Maturidiyah, dan juga Al-Kulabiyah dan yang lainnya. Dalam permasalahan Al-Qada wal Qadar masuk keyakinan Qadariyah dan Jabriyah. Dalam permasalahan Imamiyah masuk pemikiran Syiah Al-Imamiyah. Dan dalam permasalahan adab masuk pelajaran Sufiyah. Kita ini harus menjadi orang-orang yang menjauhi dunia dan bergabung dengan Allah dan yang lainnya. Maka kitabnya berjilid-jilid. Namun dari segi akidah beraneka ragam. Dan dari segi fikih, masuk fikih Imam Ahmad, masuk fikih Asy-Syafi'i, masuk fikih semua yang bermadhab fikih dimasukkan kepadanya. Dan dari segi hadis dimasukkan hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaih, dan di sana ada hadis yang palsu dan bahkan didustakan. Maka inilah Hatibul Lail. Maka dengan judul ini kita keluar dari penulisan kitab dari para Hatibul Lail yang tidak memeriksa hadis-hadisnya dari fikih-fikih yang sahih dan hadis-hadis yang sahih dan akidah-akidah yang sahihah. Dan perkara yang kedua yang penting dengan judul kumpulan hadis yang sahih, yang diinginkan oleh penulis sahih di sini seperti makna para salaf dari ulama ahlil hadis. Ulama ahlil hadis dari salaf seperti dinukilkan oleh Al-Iraqi di kitabnya Taqyid wal Idah, bahwa as-salaf mengatakan hadis yang sahih, maknanya hadis yang memang derajatnya sahih lidati atau sahih li ghairi atau bahkan hasan lidati atau hasan li ghairi. Maka makna ini yang kita inginkan. Sehingga bisa antum lihat di dalam matan. Kadang-kadang kita menyebut hada haditsun sahih. Nanti disarah, oh sahih li ghairi. Ternyata sanadnya dhaif. Tapi datang dari riwayat lain menjadi sahih. Berarti dia hadisnya dhaif asalnya. Namun karena banyak jalan menjadi sahih li ghairi. Itu yang diinginkan. Dan yang kedua bisa jadi hasan. Di sanadnya ada rawi yang saduk hasanul hadis. Sehingga
hadis ini dihukumi hasan. Maka kadang penulis menulis haditsun hasan. Loh, kok dimasukkan kepada judul hadis yang sahih? Itulah kata Imam Al-Iraqi, hadis yang sahih menurut para ulama ahli hadis al-mutaqaddimin masuk kepadanya hadis hasan dan hadis hasan li ghairih dan lidatih, dan bahkan dhaif yang naik kepada derajat hasan li ghairih ataupun sahih li ghairih. Kesimpulannya, yang diinginkan dengan sahih oleh penulis bisa jadi sahih li dzatih, bisa jadi sahih li ghairih, bisa jadi hasan li dzatih, bisa jadi hasan li ghairih, dan bahkan hadis yang dhaif namun datang dari berbagai jalan bisa jadi hasan li ghairih. Dan ini amalan dari sebelum kita. Jika kita rujuk kepada Sahih Al-Bukhari, maka akan didapati di Sahih Al-Bukhari ada yang sanadnya itu bisa jadi dari rawi-rawi yang hasan. Kalau kita hukumi ini hasanul hadis. Lalu kenapa Sahih Al-Bukhari? Itu karena yang diinginkan dengan sahih bisa jadi hadis yang hasan. Hadis yang bisa dipakai. Meskipun turun derajatnya dari sahih, tapi bisa dipakai dan bisa dijadikan pendalilan dan dihafal dan dipertanggungjawabkan. Atau bisa jadi sanadnya dhaif. Oh, di Sahih Al-Bukhari ada. Namun Imam Al-Bukhari menceritakan hadis ini dhaif, kemudian di bawahnya mendatangkan jalan yang lain, atau di hadis yang masih satu bab atau di bab yang lain sama lafadznya, namun dengan riwayat rajul-rajul yang lain yang menguatkan. For example, rawi yang bernama Ismail ibnu Abi Uwais yang meriwayatkan dari pamannya atau khalnya Imam Malik. Maka Imam Malik imam dari hijrah, imam. Namun keponakannya Ismail ibnu Abi Uwais disebutkan oleh Abu Hatim mughaffal. Akalnya itu tertutup. Dan disebutkan oleh para ulama yang lain hafalannya pas-pasan bahkan dhaif. Nah, bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ismail an Malik dari Ismail ibnu Abi Uwais dari Imam Malik? Jawabnya, lihat lafaz itu akan diulang oleh Imam Al-Bukhari di hadis nomor berapa yang lain dengan rawi yang imam bahkan dari murid-muridnya Imam Malik yang terkenal. Siapa misalnya? Al-Qa'nabi, Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi, ataupun Qutaibah ibnu Sa'id. Maka ini rawi-rawi yang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik. Ternyata dia menjadi mutaba'ah, menjadi pengikut untuk Ismail ibnu Abi Uwais yang dhaif. Ternyata diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari gurunya yang thiqah selain Ismail, Qutaibah ibnu Sa'id dari Malik diganti. Ataupun Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi. Dan yang lainnya dari rawi-rawi yang imam atau thiqah. Ini hanya misal saja, banyak di antaranya. Dan begitu pun contohnya yang lain, kita turun kepada zaman now, Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum lihat kitab As-Sahihah dari mulai jilid pertama sampai jilid yang ke-6, maka akan didapati di sana ada, antum baca hadis ini sanadnya dhaif. Loh, kok dhaif dimasukkan ke hadis-hadis yang sahih? Lihat dulu. Setelah dhaif, maka Syekh mengatakan hadis ini mempunyai mutaba'ah, pengikut. Datang dengan sanad yang lain yang dhaif pula. Kemudian hadis ini mempunyai syawahid. Makna syawahid adalah hadis ini mempunyai sahabat yang lain yang dhaif juga. Maka akhirnya Syekh rahimahullah mengatakan wa bitilka turuq tartaqi ila sahih li ghairi. Maka dari jalan-jalan yang dhaif tadi naik kepada hadis yang sahih li ghairi. Itu contohnya. Dan begitu pun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab-kitabnya dan tahqiq-tahqiqnya seperti itu. Dan untuk contoh misalnya di Jami' As-Sahih, karena dia syaratkan di Jami' As-Sahih hadis-hadis yang sahih atau Sahih Al-Musnad hanya dari satu jalan, maka dia memasukkan hadis-hadis yang sanadnya hasan. Maka lihat, Imam Muqbil pun memasukkan hadis yang hasan ke kitabnya Jami'us Sahih atau As-Sahih Al-Musnad. Loh, ini kan hadis yang hasan, tapi kok dimasukkan? Naam. Karena tadi ucapan takkid
ucapan Al-Iraqi di kitab At-Taqid wal Idah bahwa mafhum yang diinginkan oleh para mutaqaddimin dari ahli hadis bahwa hadis yang sahih masuk kepadanya hadis hasan lidati, hasan li ghairi, bahkan dhaif yang bisa naik kepada derajat yang sahih. Karena pada hakikatnya ini kami berikan contoh satu saja. Di sana ada beberapa hadis yang dia sahih dan bisa diamalkan. Namun hakikatnya tidak ada jalan yang selamat satupun kecuali dari jalan yang dhaif. Jadi perlu dipahami, hadis yang sahih bisa jadi dari jalan-jalan yang dhaif. Namun dhaifnya jalan-jalan ini bisa naik kepada derajat sahih karena banyaknya jalan. Dan dari segi hati kita menerima. Datang dari berbagai jalan, dari sahabat yang sama atau sahabat yang berbeda, semuanya dhaif, namun banyak. Maka bisalah hadis ini naik kepada derajat yang sahih li ghairi. Apa contohnya? For example, ada yang kalian tahu, biar kita bisa minum. Contohnya hadis yang ma'ruf. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Datang dari dua sahabat. Pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri yang sanadnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Atiyah Ibnu Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Atiyah Ibnu Sa'id seorang mudallis dan dhaif. Ini sanadnya dhaif berarti. Iya. Itu dari Abu Sa'id. Dan datang dari jalan yang lain Anas Ibnu Malik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Semua jalannya tidak lekang, tidak suci dari debu. Semuanya dhaif. Namun berkata para ulama di antaranya yang masyhur As-Suyuti rahimahullah, laqad jama'tu aktsar min khamsina turuqan walau kullaha di'af fayartaqi ila sahih li ghairi. Berkata As-Suyuti yang masyhur dengan ucapannya ini, aku telah mengumpulkan hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, maka dia itu datang lebih dari 50 jalan. Sekarang semua dari 50 jalan itu semuanya dhaif. Ada yang dhaif rendah biasa, ada yang dhaif jiddan, ada di sanadnya rawi yang matruk, ada di sanadnya rawi yang kadzab, pendusta. Maka dari 50 jalan, jika ada saja 4 jalan yang dhaifnya biasa, akan menaik kepada derajat sahih li ghairi. Atau ada 8 jalan, atau 10 jalan. Ini 50 jalan. Maka tidak diragukan lagi hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, hadis yang sahih li ghairi. Ini contoh. Dan di sana banyak hadis-hadis yang kalau kita rujuk tidak ada jalan yang selamat sanadnya. Di antaranya hadis apa? Misalnya tadi talabul ilm faridatun ala kulli muslim, dan yang lain contohnya hadis Irbad ibni Sariyah yang ma'ruf. Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Hadis yang sangat urgen di dalam manhaj. Bahwa kalian akan mendapati aku meninggal, kaum muslimin terpecah menjadi firqah yang 73 golongan. Semuanya di api neraka kecuali yang satu. Kalian ingin selamat? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Adu 'alaiha binawajid, gigi dengan gigi geraham kalian. Sunnah-sunnah Nabi dan para khulafa ar-rasyidin ini. Jika kita rujuk kepada sanad-sanadnya, tidak ada yang lekang dari kesahihan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud, riwayatnya dari Hujr ibnu Hujr yang dhaif majhulul hal. Meriwayatkan dari Irbad. Dan yang kedua dari Abu Abdurrahman As-Sulami, rawi yang majhulul hal. Dhaif juga jalan yang kedua. Jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang sama, Irbad ibni Sariyah, dari jalan Yahya ibnu Abi Muta. Yahya ibnu Abi Muta meskipun sikoh, kata Duhaim tidak mendengar dari Irbad. Berarti sanadnya mungqati', terputus. 3 jalan ini tidak lekang dari kesahihan.
Namun hadis ini apa kata para ulama? Sahih. Karena bisa naik dari 3 jalan ini paling sedikit kepada Hasan li ghairi. Maka ini contoh bahwa yang diinginkan dengan hadis sahih bisa jadi dia dari dhaif namun jalannya panjang, lama dan saling menguatkan. Fahimtum sekarang? Maka hadis thalabul ilm faridatun ala kulli muslim itu tidak ada yang sahih satu sanad pun. Tapi bisa dijadikan sahih karena dari jalan yang lain. Dan hadis Irbad Ibnu Sariyah yang kami sebutkan, dan inilah yang diinginkan di dalam judul Al-Akhbaru As-Sahihatu adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih, maka bisa jadi nanti didapati hadisnya sahih. Setelah dilihat di syarah, ternyata sahih li ghairih. Sahihnya bukan dari jalan yang satu, tetapi dari jalan yang lain, maka inilah yang diinginkan oleh makna hadis ini, hadis yang sahih. Maka inilah dari makna al-judul, dari makna judul tentang permasalahan al-akhbaru as-sahihah fi fadaili as-siyam. Dan makna fadailus siyam maknanya jamak dari fadilah, dan makna fadilah adalah keutamaan dari berpuasa. Maka kitab ini berbentuk matan, dikumpulkan dengan beberapa hadis yang bisa antum lihat. Ada beberapa hadis dan ada beberapa bab. Dan jika kalian ingin merujuk, ada syarahnya, ada penjelasannya. Apa yang disebutkan oleh penulis di situ hadis ini sahih itu ada. Dan maknanya hadis ini juga disyarah di dalam ma'ani, dalam makna-makna. Maka judul dari syarahnya bernama Kashful Litham li syarhi al-akhbaru as-sahihah fi fadailis siyam. Apa makna Kashful Litham? Kashfu adalah membuka. Al-litham adalah hijab ataupun bagi binatang ditutupi mulutnya seperti anjing agar tidak menggigit. Maka itu makna litham. Ataupun kuda kekang yang ada kekangnya untuk menarik ke kiri, ke kanan, mengerem dan agar laju. Nah itu kasful litham maknanya membuka litham. Maksudnya membuka dari perkara-perkara di dalam matan yang mungkin saat dibaca tidak faham. Ini apa ya maknanya? Kembali kepada syarah. Atau ini sahih. Bagaimana jalannya? Oh ternyata jalannya demikian dan demikian. Itu makna dari Kashful Litham. Dan dia adalah syarah Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam. Dan yang kita baca adalah matannya. Kalau baca syarahnya tidak cukup 3 hari. Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Iya, tapi yang kita baca matannya. Dan matannya langsung direct kita terjemahkan dan selesai. Maka kita masuk kepada kitab, berkata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Maka penulis memulai dengan ucapan basmalah dengan tujuan 6 perkara. Jadi memulai basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim, tidak sembarangan. Dia disyariatkan di dalam agama ini. Maka dimulai kitab ini dengan basmalah dikarenakan 6 perkara. Maka perkara yang pertama, barakallahu fikum, dimulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bil Quran. Ingin menyerupai seperti Al-Quran, mushaf yang ada di depan kita. Karena Al-Quran dimulai dengan basmalah pada setiap suratnya, kecuali surat apa? At-Taubah ataupun Al-Bara'ah, nama lainnya. Maka tidak ada basmalah. Tapi setiap surat-surat Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai. Dan yang kedua, isti'anah bi ismihi azza wajal. Di mana di saat kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, di sini kita meminta bantuan dengan nama-nama Allah yang mulia untuk memulai pekerjaan kita. Seperti tadi kita mau minum, contoh for example, Bismillah. Tadi kan Bismillah. Maknanya dengan meminta bantuan Allah, aku meminum. Itu maknanya. Dan begitu pun di sini Bismillah. Dengan meminta bantuan Allah, dengan nama-nama yang mulia tadi, maka aku memulai untuk menulis kitab. Kalau di Indonesia pelajaran terus habis minumnya, kita mengatakan kopi mana kopi.
Namun di Malaysia ini lain. Milo mana Milo? Maka al-akh barakallahu fiik mengambil Milo lagi. Maka ba yang ada di dalam ucapan bismillah dinamakan di lugatil Arabiyah dengan ba al-isti'anah. Jadi ba itu banyak makna-maknanya. Dan di antaranya dari ba, selain dari sumpah seperti billah, demi Allah, billah dengan ba bermakna aku bersumpah kepada Allah. Namun ini bukan yang diinginkan. Ba di dalam bismillah bermakna isti'anah, yaitu meminta bantuan. Maka makna kalau begitu bismillahi, aku meminta bantuan kepada Allah dengan namanya yang mulia, Ar-Rahman Ar-Rahim, agar memulai pelajaran, agar memulai tulisan, agar memulai ceramah, agar memulai berdakwah, agar memulai apa saja mengucapkan bismillah. Paham ya? Itu makna ba al-isti'anah, meminta bantuan kepada Allah. Mana pendalilan kalau ba itu al-isti'anah? Ada di Al-Quran, banyak. Selain dari bismillah, juga seperti kisah bagaimana peperangan Nabi Daud dengan Tolut memerangi Raja Jalut, ataupun in English Goliath, yang besar perkasa. Maka disebutkan di Al-Quran di surat Al-Baqarah, fahazamuhum biidnillah. Jazakumullahu khair. Maka fahazamuhum, dikalahkan tentara Jalut oleh Daud alaihi salam beserta Tolut. Fahazamuhum biidnillah. Poinnya ba di sini ba al-isti'anah, dengan bantuan Allah. Maka ini dia ba bismillah. Maka di sini maknanya adalah meminta bantuan kepada Allah agar Allah memberkahi kita dalam menulis kitab ini. Maka dimulailah bismillah. Dan yang ketiga, tabarrukan bi asma'ihi al-husna. Kita mengambil barokah dari nama Allah yang ada pada ucapan basmalah ini. Ada berapa nama Allah yang ada padanya? Ada berapa? 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahi lafzul jalalah Allah. Ar-Rahmani sifat Allah. Ar-Rahimi sifat Allah. Semuanya nama-nama dari sifat Ar-Rahman, yarhamu wa yarhamu. Dan juga nama lafzul jalalah Allah bermakna ilah, yang disembah. Maka 3 nama Allah kita mengagungkannya di sini. Maka ini dari faidah kita bertabarruk dengan nama-nama Allah. Karena di dalam ayat ini ada 3 dari nama-nama Allah. Dan faidah yang keempat, mengikuti sunnah dari para nabi. Maka para nabi dulu sebelum Nabi kita Muhammad, adapun Nabi Muhammad ada kisahnya nanti. Namun ada kisah Nabi yang dimasukkan di Al-Quran di surat An-Naml. Nabi Sulaiman alaihi salam. Di saat diberitahu oleh Hudhud bahwa di sana ada kerajaan yang dipimpin oleh ratu, bahwa kerajaan itu menyembah selain Allah, maka didakwahi oleh Sulaiman dengan ditulis padanya risalah kepada tauhid. Maka dikatakan idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Wahai Hudhud, aku telah menulis surat dakwah. Lemparkan surat ini kepada ratu di sana dan kamu lihat dari jauh apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Maka setelah dilemparkan surat dari Nabi Sulaiman ini oleh Hudhud di depan mereka, diambillah oleh sang ratu. Qalat, nah ini menunjukkan bahwa dia bukan raja. Kalau raja, qala. Tapi qalat, maka ratu ini berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para penggawa-penggawaku, inni ulkiya ilayya kitabun karimun. Bahwa telah dilemparkan kepadaku suatu tulisan yang mulia. yakni risalah dari Nabi Sulaiman. Kemudian dibaca dan tertulis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tertulis padanya, wahai penggawa-penggawaku, dari Sulaiman.
dan tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka basmalah ini bukan ucapan yang baru, tetapi ini adalah ucapannya para nabi dulu. Maka poinnya di sini Nabi Sulaiman memulai dakwah dengan basmalah. Maka di sini penulis pun memulai sebelum penulisan kitab matan Al-Akhbar As-Sahihah ini dengan basmalah. Tujuan yang keempat tadi mengikuti Nabi Sulaiman dan nanti Nabi Muhammad juga. Maka di poin yang kelima, iktidaan bi sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Nabi. Maka telah datang sunnah Nabi seperti bisa antum lihat di Sahih Al-Bukhari. Di kitab yang pertama, kitab Badaul Wahyi. Di situ nomor 7 di Sahih Al-Bukhari bisa dilihat. Bagaimana kisah Abi Sufyan di saat dia masih kafir musyrik. Yang mana dia datang ke negeri Syam. Dan di situ pada saat itu dikuasai oleh negeri Imperium Romawi. Yang bernama Heraklius atau Hercules dan yang lainnya. Maka di sini datang Abu Sufyan yang bertijarah dari Quraisy dari Makkah untuk berdagang ke Suria yang sekarang ma'ruf Suria ataupun Syam. Maka di saat Abu Sufyan di sana datang para kaum muslimin membawa risalah dakwah. Maka di sini raja imperium yang cerdas mendatangkan mana itu risalah yang namanya dari Rasul dari Arab. Maka akhirnya dia mengatakan, apakah Rasul dari Arab ini ada yang mengenalnya? Abu Sufyan dari kabilah Quraisy. Aku mengenalnya. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan? Wallah, lau mastahaitu minal kadhib. Jika seandainya aku ini tidak malu dengan dusta, aku akan berdusta. Karena dia musuh Nabi Muhammad. Namun permusuhan dibangun di atas apa? Di atas kesyirikan dan tauhid. Yang tidak pantas bagi dia untuk mendustakan Nabi ini. Wallahi jika aku mau berdusta, aku akan berdusta. Namun dusta itu perbuatan yang buruk. Lihat, mereka kafir. Mereka musyrik. Menyembah selain Allah. Namun akhlak yang mulia, mereka memegangnya. Berapa dari kaum muslimin yang melaksanakan tauhid, namun menipu, namun berbohong untuk mendapatkan uang. Beda antara Abu Sufyan yang mempunyai akhlak yang mulia, namun hancur akidahnya. Dan kaum muslimin yang akidahnya mulia, namun adabnya tidak ada. Tapi alhamdulillah Abu Sufyan masuk kepada Islam. Maka dia seseorang sahabi yang sangat agung dan mulia. Maka dia mengatakan, jika seandainya aku mau berdusta, aku akan berdusta. Siapa Muhammad? Maka ditanyalah. Dan dia menjawab seperti di Sahih Al-Bukhari yang dijawab dengan benar. Kenalkah kamu orang ini? Aku dari kerabatnya, dari sama-sama Quraisy. Dan ini bukan menjadi poin pendalilan kita. Kalau kita mensyarah saja Sahih Al-Bukhari tadi, ditanya tentang kabilahnya, Muhammad ini siapa? Ditanya bahwa dia dari kaum yang bagaimana, pengikutnya, orang-orang miskin dan papa, bla bla bla. Itu akan lama sampai Isya kita mensyarah hadis ini. Yang jadi poin di sini, di mana Abu Sufyan melihat bagaimana Heraklius meminta dari kaum muslimin tulisan dari Nabi. Bacakan membawa terjemah. Maka diterjemahkan. Apa yang ditulis di Sahih Al-Bukhari di hadis nomor 7 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis awalnya dengan basmalah. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin azimi Rum. Aslim taslam. Maka dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Lihat dia menurunkan sebagai hamba Allah. Dan menaikkan derajatnya sebagai utusan Allah. Subhanallah. Kepada Hiraklin azim Rum. Diberikan jabatan dunianya yang agung. Dari Raja Kaisar Romawi yang dijadikan perwakilan di Syam. Maka aslim taslam. Setelah itu baru risalah disampaikan. Amma ba'du.
aslim taslam. Masuklah kamu kepada Islam, kamu akan selamat. Maka ini poin pendalilannya, Nabi dulu memulai dengan basmalah. Dan ini hadisnya sahih di Sahih Al-Bukhari. Dan begitu pun di Sulh Al-Hudaybiyah sama. Di saat Nabi melaksanakan sulh dengan orang-orang kafir, maka perwakilan orang kafir datanglah Suhail ibnu Amr dari Quraisy juga. Yang mana dia adalah cendekiawannya Quraisy, Suhail. Yang anaknya dinikahkan dengan Abu Hudzaifah yang bernama Sahlah. Maka dia gembongnya Quraisy dan cendekiawannya Quraisy. Ini Muhammad ingin melaksanakan resolution, ingin melaksanakan sulh Al-Hudaybiyah. Ayo, kami Quraisy mewakilkan kamu Suhail. Siap. Apa yang diinginkan? Taib. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Suhail cendekiawan dari Quraisy. Maka bawa kepada kami pencatatmu wahai Muhammad. Kamu tidak baca tulis. Akhirnya Nabi mendatangkan penulisnya. Apa kata Nabi? Uktub, tulis di resolution itu, persetujuan itu. Sebelum poin-poinnya disepakati. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namun Suhail yang pada saat itu memang tidak mau mengatakan, lah, tidak sepakat kita. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim itu aneh. Belum pernah kami dengar dari nenek moyang kami. Namun nama Allah kami sepakat. Lalu bagaimana? Tulislah Bismillah saja. Tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau Allahumma Bismillah. Itu saja. Nama Allah kami mengetahuinya. Maka para sahabat tidak terima. Syahada. Nabi Muhammad tidak terima. Harus Islam itu di atas dari kekufuran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, kita tidak setuju. Maka Nabi di sini, Nabi utusan Allah. Tidak seperti orang-orang kaum muslimin yang harus sehingga akan menggagalkan resolution. Yang resolution ini pada hakikatnya menguntungkan kaum muslimin. Maka akhirnya dikatakan, sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting poin-poin itu kita dapatkan, kita bisa umroh, kita bisa melaksanakan haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini keutamaan yang Nabi menginginkan padanya. Lalu bagaimana ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Tidak apa-apa. Allahumma Bismillah itu pun tidak apa-apa. Tanpa disebutkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim atau nama untuk Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka akhirnya disepakati. Nah di sini pun menjadi poin pendalilan bahwa Nabi asalnya ingin menuliskan kepada sekretarisnya, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahmukallah. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim, namun ditolak. Nah, di sini diberikan dua contoh oleh kami tadi. Contoh yang pertama dari Nabi disepakati oleh penulisnya di saat diberikan dakwah kepada Heraklius, tertulis di awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua meski ditolak, tapi Nabi meniatkan untuk ditulis pada awal perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, namun ditolak, maka hanya ditulis Bismillah Allahumma dan disepakati oleh kedua belah pihak. Fahimtum? Namun intinya apa? Nabi menginginkan itu, namun ditolak. Maka ini yang kelima. Dan perkara yang keenam, iktidaan bi khulafa ar-rasyidin. Kita mengikuti para khulafa ar-rasyidin sesuai hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, adu alaiha binawajid. Maka maknanya adalah mengikuti para khulafa ar-rasyidin, di antaranya Abu Bakrin. Maka disebutkan di hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Anas, bahwa Anas melihat di saat datang rombongan dari Arab, tapi bukan di Makkah dan Madinah, tetapi dari negeri yang lain. Yang mana mereka datang kepada Nabi dari Bahrain. Bukan Nabi, Abu Bakar. Nabi sudah meninggal di zaman khilafah Abu Bakar. Maka berkatalah kelompok dari Bahrain, dan negara Bahrain sekarang jadinya negara Bahrain di Jaziratul Arab ataupun negara Teluk Al-Khalij bahasa Arabnya. Maka mereka mengutus kepada Nabi Muhammad. Lagi belajar nih, nanti ya setelah belajar. Lagi mengajar ya, nanti ya. Maka di sini kelompok dari Bahrain meminta kepada Abu Bakar agar dituliskan kitab tentang zakah.
Maka akhirnya ditulislah kitab zakah, bagaimana zakat harta, bagaimana zakat ternak, bagaimana zakat dari tumbuhan-tumbuhan, kurma dan yang lainnya. Maka ditulis, dan kata Anas, risalah yang ditulis oleh Abu Bakar diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka 6 perkara ini yang menyebabkan penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada tambih, jika dikatakan kepada kita, kenapa yang ke-7 tidak ditambah? Wahai Ustadz, di sana ada hadis yang masyhur. Apa itu? Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim faqad aqta'a au abtara. Di sana ada hadis yang masyhur. Kenapa tidak dimasukkan jadi sebab yang ke-7? Apa itu? Kullu amrin dibalin, segala perkara yang dia itu berhubungan dengan ibadah, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, telah terputus dari barokah. Maka kita katakan, jika sahih hadis itu, maka kita jelas ingin beristidlal kepadanya. Namun hadis itu dhaifun jiddan. Hadis itu dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga As-Subki, yang mana dari jalan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran rawi yang dhaifun jiddan. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Karena hadis ini dhaif, kita tidak melirik kepadanya, sehingga cukup dengan 6 sebab tadi. Katanya sekarang masuk kepada waktu adzan, dipersilahkan adzan.